Jamaah sekalian yang berbahagia, sampai kita kepada pengajian yang keempat yang berjudul puasa sunnah seorang istri harus mendapatkan izin suami. Haddatsana Muhammad bin Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'ilnihi. Telah berkata kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah sedang suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Jamaah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana agama Islam mengatur ketaatan seorang istri kepada suami. Bahkan sesuatu yang merupakan bentuk ibadah yang sunnah, yang dilakukan untuk Allah, ternyata demi menjaga ketaatan seorang istri juga harus mendapatkan izin dari sang suami. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memperlihatkan kepada semua para istri tentang kedudukan seorang suami, yang bahkan perbuatan dalam bentuk ibadah yang hendak dilakukan oleh istri mesti mendapatkan izin dari suami. Hadis ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbangun dengan baik antara suami dengan istri. Begitu indah sesungguhnya bila masing-masing kita, istri maupun suami, mengetahui hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh Allah kepada setiap hambanya. Hadis ini merupakan jawaban untuk seabrek permasalahan rumah tangga, yaitu bila ingin menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang istilah ini terlalu sering didengar di telinga kita. Kuncinya adalah kembali kepada aturan yang sudah diajarkan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi-Nya kepada kita semua. Dan saya terlalu yakin 1000% bila memang itu ada, bahwa pasti akan banyak terlahir dan terbentuk keluarga yang terus terjaga keharmonisannya hingga akhir hayatnya. Dan itu tidak terlalu sulit untuk mewujudkannya. Jamaah, menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang taat di hadapan Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu keniscayaan yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Karena itulah kita berharap, kita selalu meminta kepada Allah supaya rumah tangga kita selalu terjaga dari segala fitnah dan petaka. Inilah yang harus sama-sama kita menyadari bagaimana Al-Quran memposisikan seorang suami terhadap seorang istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tidak terbantahkan pengakuan dari Allah bahwa lelaki atau para suami itu adalah pemimpin bagi para wanita.
bila sunnatullah terbalik atau bila sunnatullah ini dilanggar, maka pasti akan beriring dengan petaka. Tak layak seorang istri menjadi seorang imam. Begitupun tak pantas seorang suami harus berada di bawah ketiak seorang istri. Yang benar adalah imam adalah seorang suami dan makmum adalah seorang istri dan anak-anak yang terlahir dari rahimnya. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita perlu mengingat seorang wanita di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wanita ini kendati pun belum meninggal, tetapi sudah dikabarkan akan masuk ke dalam syurga. Wanita inilah yang kemudian bernama Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha. Beliau masuk dalam kategori Nisa'un Mubasyiratun bil Jannah. Mengapa wanita ini menjadi digaransi masuk ke dalam syurga kendati kala itu beliau belum meninggal dunia? Yaitu karena ketaatan beliau kepada suaminya Abu Talha, sehingga mendapatkan satu kebanggaan dan pengakuan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bila ingin menjadi seorang istri yang baik, maka tidak ada pilihan, dia harus menjadi istri yang taat kepada suaminya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain bersabda, "Lau kuntu amiran ay yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku diizinkan untuk memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka pertama kali yang akan kuperintahkan adalah seorang istri bersujud kepada suaminya. Tetapi tidak diperbolehkan bersujud kepada makhluk. Pernyataan Nabi ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan seorang suami dalam rumah tangga. Bahkan ibadah yang harus dilakukan kepada Allah pun harus mendapat restu dari seorang suami. Jemaah, begitu indah aturan agama kita, dan tidak akan pernah ada yang dirugikan dengan aturan agama Islam. Tak mungkin rasanya Allah keliru dalam berfirman, seperti tak mungkin rasanya Nabi salah dalam bersabda. Maka taatilah, maka terimalah dengan penuh keimanan, karena itu akan menyelamatkan kehidupan di dunia untukmu, untuk keluargamu, dan untuk anak-anakmu, dan semua